Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tria Amelia, saya dari kelas 10 S3. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih akrab dipanggil SBY pastinya sudah dikenal oleh banyak orang. Apalagi beliau merupakan mantan Presiden ke-6 Indonesia. Sebagai mantan orang nomor 1 Indonesia, beliau memiliki perjuangan yang cukup panjang sebelum berhasil menjabat sebagai presiden. SBY dikenal sebagai salah satu presiden yang menjabat selama 2 periode secara berturut-turut, selama 10 tahun. Pembawaannya yang arif, bijaksana, dan juga tegas membuatnya cukup disegani dan memiliki karisma sendiri di mata rakyat sebelum menjadi seorang presiden. Sebelum menjadi seorang presiden, beliau merupakan salah seorang jenderal TNI Angkatan Darat dan juga merupakan ketua Partai Demokrat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan biografi selanjutnya. Nama Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono atau nama panggilan SBY. Lahir di Pacitan 9 September 1949. Ia merupakan anak dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. Beliau juga memiliki seorang istri yang bernama Kristiani Herawati. Dia juga memiliki 2 orang anak yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono. Nah, jika dilacak dari silsilah keluarganya, beliau masih memiliki hubungan darah dengan Hamengkubuwono II. Semasa kecil, ayah SBY merupakan salah satu anggota TNI dan sudah lama berkecimpung di dunia militer. Dari ayahnya lah, beliau mengenal dengan dunia militer. Hingga saat lulus SMA, SBY memutuskan untuk masuk sebagai TNI dan menjadikannya sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat. Semasa beliau kecil, masih kelas 5 SD, beliau pertama kali diperkenalkan dengan Akademi Militer Nasional atau AMN yang ada di Magelang, Jawa Tengah, yang kemudian dari AMN berubah nama menjadi Akbari. Pada tahun 2000, beliau melangkahkan kaki menuju dunia politik. Beliau memilih pensiun lebih dini dari dunia militer dan dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada masa pemerintahan Presiden Kiai Abdul Rahman Wahid. Jabatan ini tidak lama beliau jalankan karena setelah itu Gus Dur mulai meminta beliau untuk menjabat sebagai Menko Polsoskom. SBY mulai mantap meniti karir di dunia politik. Pada saat masuk tahun 2001, presiden yang baru saja menggantikan Gus Dur yaitu Megawati Soekarno Putri mempercayakan SBY untuk menduduki jabatan sebagai Menko Polhukam pada kabinet gotong royong. Hanya saja tidak begitu lama. Pada tahun 2004, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Inilah yang membuatnya jadi lebih leluasa untuk terjun ke dunia politik dan membangun Partai Demokrat. Setelah masa jabatan dari Megawati Soekarno Putri, kemudian dilakukan Pilpres pada tahun 2004. Beliau ikut berpartisipasi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Beliau berpasangan dengan Yusuf Kala dan mereka terpilih sebagai pemenang dalam kontestasi politik terbesar di Indonesia dan mendapatkan perolehan suara yang cukup banyak, yaitu di atas 60%. Pada saat pemerintahannya sendiri juga dan ada pasang surutnya. Pada saat pelantikan pertamanya, beliau mulai mengumumkan nama kabinet, yaitu Kabinet Indonesia Bersatu yang terdiri dari 36 menteri. Setelah beliau terpilih kembali menjadi presiden kedua kalinya, beliau wakil presiden bukan lagi Yusuf Kala, melainkan Budiono yang memang diusung untuk berpasangan dengannya. Pada masa pemilihan presiden kedua, beliau berhasil memenangkan suara rakyat sekitar 60,8%. Program kedua memang cukup berhasil ia jalankan, yaitu sektor kesehatan. Beliau membuat produk jaminan masyarakat miskin yang dikenal sebagai Askeskin,
sehingga nantinya masyarakat miskin tetap bisa menjalani pengobatan atau mendapatkan layanan kesehatan sebagai mana mestinya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.